Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Angkatan tahun 2020 dengan mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pemancar dan penerima radio. Yang pertama yaitu definisi pemancar dan penerima radio. Yang dimaksud pemancar radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan penerima radio atau receiver adalah salah satu pesawat elektronika yang bekerja mengubah sinyal modulasi atau gelombang suara menjadi sinyal audio atau getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Mungkin ada yang bertanya, apa itu modulasi? Nah, modulasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang dapat membawa suatu informasi. Modulasi dibagi menjadi dua jenis, salah satunya yaitu modulasi analog. Dalam modulasi analog terbagi lagi menjadi tiga jenis, tetapi yang saya bahas hanya dua, yaitu AM atau amplitude modulation atau modulasi amplitudo, dan FM yaitu frequency modulation atau modulasi frekuensi. Dalam stasiun radio pasti kebanyakan yang sering digunakan yaitu FM. Apa sih beda FM dan AM itu? AM adalah singkatan dari amplitude modulation atau menggunakan perubahan amplitudo, yang artinya gelombang radio akan mengubah amplitudo dari gelombang pembawanya. Sedangkan FM atau frequency modulation yaitu menggunakan konsep pengubahan frekuensi, yang artinya gelombang suara akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja radio AM dan FM. Pertama yaitu prinsip kerja pemancar radio FM. Dimulai dari sinyal analog yang dihasilkan dari mikrofon atau pemutar audio, dan terdapat juga frekuensi pembawa atau carrier yang ditentukan oleh rangkaian osilator. Selanjutnya, mengalami tahap pencampuran atau mixer. Pada bagian ini terjadi proses pencampuran antara frekuensi audio dengan frekuensi radio yang dihasilkan oleh osilator yang biasa disebut modulasi. Setelah mengalami tahap mixer, kemudian tahap buffer atau penyangga yang berfungsi menguatkan arus sinyal keluaran dari osilator. Kemudian tahap penguat atau amplifier. Pada tahap ini, sinyal suara yang telah termodulasi kemudian diperkuat dayanya sebelum dipancarkan melalui antena. Pada tahap terakhir yaitu tahap antena, di mana pada tahap ini merupakan bagian yang penting dari sistem pemancar karena berfungsi sebagai alat yang dapat meradiasikan gelombang radio. Kedua yaitu prinsip kerja penerima radio FM. Tahap pertama yaitu pada antena berfungsi menangkap sinyal-sinyal bermodulasi yang berasal dari antena pemancar. Kemudian tahap penala, di mana pada tahap ini berfungsi untuk memilih salah satu dari sekian gelombang radio atau radiofrekuensi yang telah diterima oleh antena. Selanjutnya tahap penguat radiofrekuensi yang berfungsi untuk menguatkan sinyal yang ditangkap oleh antena sebelum diteruskan ke blok mixer atau pencampur. Kemudian tahap OSC atau osilator lokal yang berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi sinyal keluaran RF, di mana hasilnya akan diteruskan ke blok mixer. Pada tahap mixer berperan untuk mencampurkan kedua frekuensi yang berasal dari RF, amplifier, dan osilator lokal. Hasil dari olahan mixer adalah intermediate frekuensi. Selanjutnya, penguat TF digunakan untuk menguatkan frekuensi intermediate sebelum diteruskan ke blok limiter. Selanjutnya, pada tahap limiter atau pembatas, berfungsi untuk meredam amplitudo gelombang yang sudah termodulasi atau sinyal yang dikirim pemancar agar terbentuknya sinyal FM murni atau beramplitudo rata. Kemudian tahap detektor FM, di mana tahap ini digunakan untuk mendeteksi perubahan frekuensi bermodulasi menjadi sinyal informasi atau audio. Selanjutnya tahap decoder stereo yang digunakan untuk memproses sinyal stereo sehingga hasilnya diteruskan pada dua buah penguat AF AMP kiri dan kanan.
AF AMP kiri dan kanan sama-sama berfungsi untuk meningkatkan level sinyal audio yang akan diteruskan ke speaker. Pada tahap terakhir yaitu tahap speaker kiri dan kanan digunakan untuk mengubah sinyal atau getaran listrik berfrekuensi AF menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ketiga yaitu prinsip kerja pemancar radio AM. Pada tahap pertama yaitu tahap osilator. Tahap ini getaran suara diterima oleh mikrofon dan diubah menjadi gelombang elektronik. Kemudian tahap buffer, di mana gelombang elektronik dari mikrofon diperkuat oleh penguat audio untuk menghasilkan sinyal audio yang lebih besar. Selanjutnya tahap driver, tahap di mana sinyal audio dimodulasi dengan gelombang pembawa yang diproduksi oleh osilator RF oleh rangkaian modulator, hasilnya merupakan gelombang termodulasi. Kemudian tahap final amplifier yang berfungsi untuk memperkuat daya gelombang termodulasi. Gelombang termodulasi yang sudah dikuatkan dayanya langsung dipancarkan melalui antena pemancar. Yang keempat atau terakhir yaitu prinsip kerja radio penerima AM. Dimulai dari sinyal gelombang dari radio pemancar diterima oleh antena penerima, selanjutnya dikuatkan oleh penguat RF. Osilator lokal membangkitkan frekuensi modulasi yang lebih tinggi dari gelombang modulasi RF. Selanjutnya diteruskan ke mixer untuk menyatukan kedua gelombang tersebut yang menghasilkan intermediate frekuensi atau IF. Kemudian dikuatkan kembali oleh penguat IF. Pada detektor, frekuensi termodulasi dibuang dan diambil isyarat informasi untuk diteruskan ke penguat audio dengan cara mendeteksi perubahan frekuensi bermodulasi menjadi sinyal informasi atau audio. Kemudian, level sinyal dikuatkan oleh amplifier sebelum diteruskan ke speaker. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.